Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Hermawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Unit Kerja TK Negeri 2 Talang Kelapa. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus mempunyai kemampuan serta konsisten untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia, seperti hukuman dan penghargaan, mengetahui posisi kontrol sebagai seorang guru, dapat membuat dan menjalankan keyakinan sekolah atau kelas, serta dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif, yaitu merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam prakteknya terhadap murid. Mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan, hingga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu sendiri terdiri dari 3 motivasi. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, termasuk ke dalam motivasi yang berasal dari luar diri murid atau motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, termasuk ke dalam motivasi internal. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara bersama antara guru dan murid, baik melalui lisan maupun tulisan yang mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam peran guru menjadi manajer, guru dapat menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu melalui tahapan menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu pada materi filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Adapun keterkaitan dengan pendidikan nasional filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa dalam memberikan budaya positif di sekolah tidak lepas dari kegiatan menuntun murid-murid untuk dapat menyelesaikan masalah ke arah yang lebih positif berdasarkan karakteristik anak dan berdasarkan porsi masalah masing-masing.
dan keterkaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki seorang guru diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, maka guru dapat memimpin dan mewujudkan budaya positif secara konsisten dan budaya positif dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang dibuat dan disepakati bersama. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak pada modul 1.3, yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka seorang guru harus mempunyai visi agar terbentuk prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, serta dapat menghasilkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul 1.4 ini, yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus kita resapi dan kita wujudkan atau jalani di sekolah kita, serta dapat dibagikan kepada rekan guru lainnya. Karena dengan mempelajari semua konsep inti itu, kita dapat mewujudkan budaya positif tersebut. Hal yang menarik di luar dugaan saya, yaitu saya baru mengetahui bahwa tidak hanya hukuman yang dapat membahayakan untuk anak, tapi juga penghargaan, karena penghargaan dapat memberikan dampak diantaranya mematikan kreativitas anak, dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan bersifat hukuman. Perubahan yang terjadi pada cara pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak yang disepakati bersama murid di kelas saya. Saya dapat menjadi manajer yang mengutamakan kolaborasi dalam mengatasi masalah anak. Sehingga saya tidak menggunakan lagi hukuman dan pemberian hadiah serta pembuatan rasa bersalah kepada murid saya. Dan saya menganalisis dahulu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi agar menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak-anak. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul ini yaitu pengalaman saat membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, dan setelah membuat dan menjelaskan keyakinan kelas secara satu persatu, anak-anak di kelas mulai berubah dan menerapkan keyakinan kelas tanpa perintah dari saya. Mereka menyadari dengan sendirinya. Saat hal itu terjadi, saya terkejut dan tidak menyangka ternyata keyakinan kelas yang dibuat berdampak positif untuk anak-anak di kelas saya. Sehingga saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu pembuatan dan penerapan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi terhadap masalah murid dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yang perlu saya rubah yaitu dalam pemberian disiplin, hukuman, dan penghargaan serta pemberi rasa bersalah, karena itu tidak baik untuk perkembangan murid saya ke depannya. Dan posisi seorang guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau.
Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat anak bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya berubah menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan menggunakan posisi ini, saya merasa sangat senang karena menjadi manajer adalah solusi terbaik dalam mengatasi masalah murid saya. Saya jadi dapat mengetahui mengapa hal itu terjadi tanpa mengintimidasi anak, serta anak dapat tumbuh motivasi internalnya. Pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya kepada anak mengapa mereka melakukan hal itu, serta memberikan pernyataan bahwa jika saya di posisi itu pasti akan melakukan hal yang sama, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antar semua warga sekolah atau antara sekolah dan wali murid, supaya budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun di rumah juga, sehingga dapat menjadikan kebiasaan di kedua lingkungan sekolah dan rumah. Itulah tadi video koneksi antar materi budaya positif saya. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.